Jadi memang dengan anak harus ada negosiasi bahwa anak punya pendapatnya sendiri, anak punya kemauannya sendiri. Kita harus bisa mencari win-win solution sebagai orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dema-UIN Sunan Kalijaga berkesempatan mendatangi kediamannya Bunda Yona beserta Naya, putrinya Bunda Yona. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar parenting dan literasi. Kita tahu bahwa Naya, seorang putri kecil Bunda Yona ini sudah memiliki beberapa buku dan dia mulai aktif berkecimpung dalam dunia literasi ini sudah sejak usia 5 tahunan ya Bun ya. Baik, kita langsung saja berinteraksi dengan Bunda Yona. Pada sesi pertama kali ini kita akan membahas seputar parenting. Jadi kita langsung tanya kepada Bunda bagaimana sih Bunda ini mendidik Naya sehingga Naya ini menjadi putri kecil yang sangat mencintai buku-buku. Oke Bun, dulu sewaktu mengandung Naya ini adakah treatment khusus atau gimana Bun? Sebenarnya memang banyak referensi yang bilang bahwa pengenalan membaca, tradisi baca itu harus dimulai sejak awal gitu. Jadi kalau dulu saya lebih ke membacakan cerita dan bercerita, tetapi itu lebih dominan ketika masih di kandungan. Iya. Tapi lebih sering memang mengajak bercerita, jadi bukan membacakan cerita. Kalau sekarang kan ada program read aloud ya untuk pengenalan. Nah kalau dulu lebih kepada bercerita, jadi membangun interaksi dan kedekatan emosional lewat cerita-cerita, jadi ngajak dia ngobrol aja gitu. Sebenarnya ada satu hal yang perlu dipahami ketika kita bicara literasi. Literasi itu sebenarnya kan mengalami perluasan makna. Kalau misalnya saya backgroundnya ilmu informasi dan perpustakaan, ada yang namanya istilahnya literasi informasi. Kalau misalnya sekarang kita mengacu literasi pada konsep yang digagas oleh Forum Ekonomi Dunia. Jadi ada 6 komponen literasi. Diawali dengan membaca dan menulis gitu ya. Tetapi kemudian literasi menjadi sebuah keterampilan, bukan hanya sekadar membaca dan menulis, tapi bagaimana kita bisa mereproduksi dan menghasilkan produk atau jasa dari apa yang kita baca gitu. Berarti tidak sekedar membaca kemudian berhenti di situ ya Bun? Ya. Kita harus menghasilkan cerita-cerita baru atau ilmu-ilmu baru ya? Iya, karena ketika kita baca kemudian berhenti dan diam, itu kan hanya sekedar menjadi tacit knowledge, pengetahuan yang kemudian apa gunanya gitu. Nah, apa yang kita baca itu akan menjadi lebih bermanfaat, lebih berdaya guna dan dikatakan literat apabila kita bisa menggunakannya untuk meningkatkan taraf hidup individu tersebut. Gimana sih Bun kita mengetahui passion anak itu misal di A atau di B atau di C? Kan sebelum Bunda tahu tentang si Naya suka dengan dunia literasi itu gimana sih awalnya Bun? Oke, sebenarnya kita harus paham bahwa dunia anak kita adalah bermain. Itu yang mesti dipahami oleh orang tua. Jadi kadang-kadang yang terjadi sekarang adalah banyak orang tua yang memaksakan dalam tanda kutip yang menurut mereka baik, itu juga baik buat anak. Padahal belum tentu passion anak itu ke sana. Jadi ketika kita melihat kecenderungan anak lewat berbagai aktivitas bermain, maka itu akan menjadi lebih menyenangkan.
Jadi dulu itu kalau aku boleh cerita sedikit, nah itu anak yang kecanduan gadget. Mungkin beberapa teman sudah tahu. Dia punya handphone sendiri, tablet sendiri, kemudian dia bisa tidur di depan TV sampai jam 11 malam di usia dia yang waktu itu masih 3 atau 4 tahun. Nah, ketika diputus hubungannya dengan gadget tadi, mau tidak mau kan orang tua harus mencari aktivitas lain, ya kan? Nah, untuk mengalihkannya itu ya? Ya, betul. Selama ini kenapa anak pada akhirnya jadi kecanduan gawai? Karena itu tadi, orang tua sibuk, tidak punya waktu, pada akhirnya udahlah diem, dan tidak cenderung mengganggu. memilih untuk biar anak itu anteng gitu Ya, ya? betul. Nah, jadi ketika Naya lepas dari gawai, maka tidak bisa tidak harus ada pengalih perhatian gitu. Nah, dari situlah awalnya kita ngajak dia main di jalan, keluar gitu, outdoor. Terus saya dan Nermi menciptakan berbagai macam permainan. Lalu juga pada saat itu kita kan paling sering tuh mahasiswa mengutip pendapat Pram bahwa menulis akan membuatmu abadi gitu ya. Iya, benar. Akan tetapi kita tidak mengaplikasikan itu gitu. Kita masih kental dengan tradisi bertutur, kelisanan. Nah, dan menulis itu tidak bisa plek muncul seperti kemampuan berbahasa, sama dengan membaca, nggak bisa tiba-tiba. Jadi harus dibiasakan. Jadi kami melihat ke arah situ. Jadi Naya dibiasakan untuk menulis. Caranya bagaimana gitu? Dulu dengan memberikan, kalau dulu kita namanya diary, kalau dia jurnal ya kan. Nah, jadi dia nulis, lalu sambil main, Nermi ngajak main, bikin metafor sambil jalan atau tebaklah aku, sehingga perbendaharaan katanya terbangun antara apa yang realitas yang dia lihat dengan apa yang ingin dia ungkapkan. Seperti itu sih. Jadi semakin Naya menulis itu, maka Naya akan memiliki perbendaharaan kata yang lebih banyak ya? Sebenarnya membaca dan bermain. Jadi yang membuat dia membangun tandon pengetahuan atau perbendaharaan pengetahuan vocabulary dia itu adalah lewat bacaan dan lewat permainan. Jadi ketika kita keluar kemudian mengamati sekitar, itu apa? Itu bagaimana? Itu seperti apa? Itu kan menjadi tanda pengetahuan. Nah, kemudian juga diperkaya dengan bahan bacaan. Nah, itu sangat membantu proses menulis Naya. Jadi pada waktu itu buku pertama apa sih yang Bunda kasih ke Naya untuk menunjang perbendaharaan kata itu? Oke, jadi begini, untuk membangun, jadi kebiasaan membaca, minat baca itu berbeda dengan kebiasaan membaca, ya kan? Selama ini kita selalu gembar-gembor hanya sebatas minat baca. Minat itu kan sifatnya individu. Iya. Saya suka ini, belum tentu orang suka, ya betul. Nah, ada kekeliruan dalam konsep minat baca di Indonesia, bahwa minat itu adalah dengan menyediakan banyak sekali buku gitu. Padahal minat itu kita harus tahu individu. Kamu suka apa? Kamu pengennya apa gitu kan? Nah, di Naya pada saat itu anak-anak lebih gampang dengan hal-hal yang visual, ya. Tetapi kami tidak mau memberikan buku bacaan berilustrasi. Jadi kami memberikan komik. Kami memilih 2 komik waktu itu, Doraemon dan Detektif Conan. Kenapa? Karena Doraemon pada saat komik itu ditulis, itu pemikirannya udah jauh ke depan, science fiction ya kan. Sementara Conan itu mengasah analisa. Jadi bukan tanpa alasan kenapa 2 komik itu kami pilih. Lalu ketika dia sudah suka, otomatis dia akan terbiasa membaca. Jadi ketika dia sudah mulai bangun tidur ambil bukunya, kemudian bundanya lagi shopping, dia duduk anteng dengan komiknya gitu. Berarti dia sudah ada tradisi baca, ada candu ya? Ya, betul. Nah, sampai di situ orang tua harus melakukan penjenjangan. Memang komik itu tidak salah gitu, tetapi ada variasi lain yang harus diberikan. Nah, sejak itu komik dihentikan, lalu kami mulai memberikan ensiklopedi anak pada saat itu. Ada beberapa misalnya di belakang ini. Jadi dari komik naik ke ensiklopedi, dari ensiklopedi baru novel. Nah, ensiklopedi seperti ini dulu Naya. Jadi dulu komik Conan dan Doraemon. Ini saat usia 3-4 tahun? 5 ya? 5 tahun. Jadi 5 tahun dulu dia suka sekali baca ensiklopedi ini. Lalu setelah selesai dengan ensiklopedi, baru kemudian dijadikan
bahan bacaan tanpa ilustrasi. Gitu. Berarti itu secara tidak langsung pola asuh Bunda ya untuk menciptakan anak suka pada buku-buku ya? Ya, sebenarnya ketika kita bicara kegemaran dan tradisi baca, kita tidak bisa lepas dari iklim, ekosistem belajar yang kondusif bagi anak. Selama ini orang tua atau orang-orang di sekitar anak menganggap dengan menyediakan buku, maka ekosistem literasi itu akan terbangun. Itu salah besar gitu. Kalau misalnya kita tarik ke Vygotsky, ZPD itu perlu. Jadi untuk membangun kesadaran atau keterampilan literasi anak, maka diperlukan sebuah ekosistem yang mendukung. Nah, ekosistem mendukung itu apa? Bisa pertama bahan kaya teks itu sangat diperlukan. Kemudian ada award, penghargaan. Kemudian juga contoh figur. Nah, ini selama ini yang kurang. Orang tua minta anak untuk lebih banyak membaca, sementara ekosistem yang kondusif itu tidak dibangun. Baik. Tadi kan Bunda kan nyinggung reward ya. Jadi bagaimana supaya kita ketika memberikan reward pada anak tidak terkesan memberikan suap gitu Bun? Oke, reward itu tidak harus berupa barang. Itu yang harus diingat. Reward itu bisa berupa pujian, atau misalnya bisa berupa pengakuan bahwa dia sudah selesai melakukan itu dan dia sudah paham itu, beri anak pujian gitu. Kami juga mencoba menghindari reward berupa barang. Kenapa? Nanti aku baca ini karena aku pengen ini. Tidak. Dia harus memunculkan kesadaran bahwa aku baca karena aku butuh itu. Gitu. Jadi reward itu hanya nilai tambah buat dia. Oke. Pernah nggak sih Bun ngajak Naya ke suatu tempat piknik, rekreasi dan semacamnya gitu? Kalau dilihat-lihat itu kan Naya suka jalan-jalan ke pantai atau kemana, itu sering ya Bun? Dulu sering. Dulu sekali setiap kali diajak nggak mau. Kenapa Nay? Karena jauh. Gunung Kidul biasanya. Dari sini jauh kemana-mana. Paling sebelum pandemi kita jalan-jalannya kegiatan Sahabat Gorga sih, ke sekolah-sekolah. Sahabat Gorga itu penerbit ya Bun? Oh bukan, jadi kami punya 2 kerjaan sebenarnya di sini. Yang pertama komunitas dan yang kedua penerbit. Kalau penerbit Gorga sudah tahu core-nya. Jadi kalau Sahabat Gorga itu semacam komunitas nirlaba yang mendampingi anak-anak untuk bisa berkarya, bermain dengan menyenangkan. Karena kami percaya di luar sana banyak sekali anak-anak yang memiliki potensi, akan tetapi mungkin orang tua atau guru itu nggak tahu nih mesti digimanain. Gitu. Jadi di situ kami melakukan pendampingan terhadap anak, sekolah, dan orang tua. Selain komunitas Gorga tadi ya Bun? Sahabat Gorga itu ada lagi nggak Bun? Dulu awalnya kami di Padang itu bikin yang namanya di Bandung Rumah Kreatif Naya. Jadi Rumah Kreatif RKN. Jadi Naya itu punya cita-cita, dia pengen punya perpustakaan yang itu bisa diakses oleh banyak anak-anak gitu. Jadi waktu itu di kompleks kami bikin komunitas, anak-anak kumpul, belajar, main. Nah, sejak kami pindah ke Jogja, RKN dipindah ke Padang, dikelola oleh Datuk sama Nenek. Tapi sejarahnya waktu itu kenapa di Bandung sih? Aku kan lagi kuliah. Oh, di Unpad tadi ya? Iya. Gitu. Di Unpad ngambil apa Bun? Aku S3 Ilmu Komunikasi, akan tetapi kajian riset aku literasi pada anak. Cocok ya Bun ya. Sebenarnya idenya dari Naya sih semua. Akarnya itu dari Naya, Sahabat Gorga juga dari Naya. Jadi menurut Bunda seberapa penting sih literasi untuk anak-anak, dan saat usia berapa anak-anak itu seharusnya didekatkan dengan buku-buku? Oke. Literasi dalam konsep membaca dan menulis atau literasi dalam konsep keterampilan hidup? Keterampilan hidup. Oke.
Literasi itu adalah keterampilan anak untuk memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar dia. Jadi tidak hanya buku gitu. Kalau boleh cerita sedikit, selama pandemi nih orang tua kemarin banyak yang bingung. Aku nggak bisa ke toko buku atau distribusi buku terbatas. Bagaimana aku membangun iklim literasi pada anak? Sebenarnya karena tadi literasi adalah keterampilan, orang tua bisa memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar. Berarti bisa membaca fenomena maupun wacana. Ya, betul. Nah, itu sama yang diabaikan. Literasi masih berkutat masalah urusan buku. Iya. Lalu selesai gitu ya. Nah, tetapi ketika kita bicara literasi mengenai keterampilan hidup, itu bisa dimulai sejak awal. Makanya di dalam konsep literasi ada yang namanya emergent literasi. Jadi literasi paling dini. Nah, kalau misalnya emergent literasi itu memang pengenalan. Jadi belajar membaca berbeda dengan pengalaman membaca. Yang harus dikenalkan pada anak di usia dini adalah pengalaman membaca, bukan belajar membaca gitu. Selama ini orang tua kan jor-joran anak harus bisa baca, tetapi tidak membangun pengalaman membaca yang berkesan atau yang bermakna bagi anak. Pengalaman membaca itu bagaimana? Anak terbiasa lihat buku atau sediakan buku, walaupun dia tidak paham, dia lihat, kemudian ketika melihat orang tuanya lagi baca, itu adalah pengalaman membaca, dan itu bisa dimulai jauh-jauh sejak anak masih balita. Seberapa penting sih Bun sosok orang tua sebagai role model anak ini agar menjadi contoh agar kita juga suka pada buku gitu? Oke. Dalam konsep konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara kan ada tiga sekolah guru pendidikan. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Yang pertama itu keluarga. Bagaimanapun madrasah pertama bagi anak itu orang tua, terutama ibu gitu. Jadi seberapa besar sih peran orang tua? Sangat-sangat besar. Makanya dalam praktik literasi pada anak, saya lebih menekankan literasi keluarga. Jadi semua kebiasaan, semua pengenalan nilai, moral, norma, pengetahuan itu dimulai dari lingkungan keluarga, gitu. Jadi keluarga harus bisa dulu membangun ekosistem yang menarik. Misalnya pada Naya, sebelum kami lepas ke sekolah, kami sudah mencoba membangun ekosistem yang mendukung. Jadi ketika dia sampai di sekolah, mau di sekolah tidak ada perpus, mau di sekolahnya tidak ada tradisi baca atau apapun, dia sudah ada fondasi dari rumah. Itu sangat-sangat besar. Berarti konstruk utamanya itu ya dari keluarga ya? Ya, betul, orang tua. Oke. Pernah baca ya Bun ya, Naya itu pernah izin sampai 3 hari ya buat nulis buku. 42 hari. 42 hari? Oh, itu 42 hari ya? Ya. Itu menurut Bunda gimana sebagai orang tua? Apakah sekolah kan kita tahu juga penting juga ya Bun ya, atau gimana? Oke. Ketika satu hal yang harus dikoreksi dari kebijakan kami itu adalah bahwa ketika anak dititipkan ke sekolah, berarti kita harus konsisten menerima semua aturan yang ada di sekolah, termasuk masalah libur. Kan tidak boleh lebih dari 25% dan Naya lebih gitu ya. Akan tetapi kemudian Naya kami ajarkan yang pertama untuk mengenal risiko. Ketika dia memutuskan untuk bolos, dia harus tahu risiko yang dia tanggung. Kami tidak akan mendukung dengan membuat-buat alasan, tidak. Jadi dia harus jujur. Kenapa dia tidak sekolah? Lalu yang kedua, dia harus punya aktivitas pengganti. Kenapa dia tidak sekolah? Apa yang akan dia lakukan jika tidak sekolah? Karena menurut kami yang namanya belajar itu bisa di mana saja, dan sekolah media lain. Jadi awalnya itu Naya tidak mau sekolah. Ketika masuk sekolah dia mau homeschooling aja. Akan tetapi kami menekankan bahwa sekolah itu bukan prioritas untuk nilai. Sekarang kan orang tua banyak mau anaknya ke sekolah biar nilainya bagus, biar nanti jadi dokter. Tidak. Kami dari awal sudah menekankan kepada Naya bahwa dia dikirim ke sekolah agar dia bisa berkenalan dengan lebih banyak anak dari berbagai background. Itu kenapa Naya di sekolah negeri yang kalau dibilang itu lebih variatif, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, gitu, dan sosial. Lalu kemudian bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dengan teman sebaya. Itu hal yang sangat penting gitu. Karena kalau homeschooling otomatis teman-temannya paling anak kompleks. Anak kompleks secara sosial, budaya, atau ekonomi mungkin dalam level yang sama, tetapi ketika dia masuk ke sekolah
Itu dia akan belajar bagaimana menghadapi masalah. Itu yang paling penting. Ya, makanya dulu ketika kuliah saya nggak mau ikutan BEM gitu, kayak teman-teman gitu kan ya. Kenapa? Karena itu tadi gitu. Jadi anak harus diberi ruang yang sangat-sangat luas untuk berekspresi, untuk mengemukakan pendapat, dan orang-orang di sekitar anak harus bisa menghargai itu. Selama ini anak dianggap sebagai anak, the others, lian, ya kan, yang ya sudahlah gitu. Dia belum tahu apa-apa, dia belum ngerti apa-apa. Tapi mereka bisa berargumen. Nah, pada Naya, cara yang paling gampang untuk membangun sifat kritisnya itu adalah satu, setelah membaca kami selalu membuat sesi diskusi, mendiskusikan apa saja yang dari dia baca, apa sih yang dia dapat, apa sih yang tidak dia suka, apa sih yang tidak dia berterima, dan kami menerima itu. Kemudian cara membangun sikap kritis pada anak adalah dengan orang tua melakukan kesalahan. Selama ini kan orang tua selalu benar ya, sosok yang ideal sekali. Jadi kami sering melakukan kesalahan-kesalahan dan melihat bagaimana respon. Anak-anak butuh stimulus. Nah, salah satu stimulus misalnya kita selalu bicara mengenai jangan buang sampah di sembarang tempat. Tapi kita melakukan itu. Lalu kami mencoba sekali-sekali misalnya Nermi buang puntung rokok, apa responnya gitu. Atau misalnya kita tahu aturan berlalu lintas. Trotoar itu adalah tempat bagi pejalan kaki, bukan sepeda motor. Sekali-sekali kami melakukan itu, apa respon dia gitu. Dan itu harus diapresiasi ketika dia merespon. Nah, dengan begitu kepercayaan diri anak akan terbangun, ya kan? Dan dia kemudian akan lebih berani untuk mengemukakan pendapatnya atau argumennya. Kira-kira seperti itu. Dimulai usia berapa itu? Sejak dia sudah mulai banyak membaca, umur 5 tahun. Berarti 5 tahun. Berarti umur kelas 1 SD itu udah ini ya, critical thinking-nya udah dibangun berarti? Sudah. Makanya hari pertama sekolah aku masih ingat itu di status Facebook aku, yang dia kemukakan adalah, Bunda, sekolah itu tidak menyenangkan. Itu kenapa? Gitu kan? Iya, masa anak-anak disuruh duduk dengerin guru, kenapa tidak di luar? Nah, berarti kan kita membangun sifat kritis. Kadang-kadang ketika anak ngomong gitu, alah kamu, ya memang sekolah begitu, tidak begitu. Kita harus bisa memberikan alternatif yang kemudian bisa membuat anak untuk berpikir lebih kritis lagi, lebih kreatif lagi gitu. Oke. Menarik sekali ya ceritanya Bunda ini. Oke, kita beralih ke Naya ya Bun ya. Dari tadi kan Naya bengong liatin kita berdua noleh kanan kiri. Oke. Naya ingat gak pada waktu itu Naya membaca menulis itu merasa ada keterpaksaan atau senang aja ngelakuin itu? Naya sih nulis nggak ada keterpaksaan gitu, karena lama kelamaan tuh nulis tuh kayak ada jadi kesenangan buat Naya gitu. Jadi tuh kayak apa? Ya nggak terpaksa nih. Senang aja gitu ya. Oke. Ingat gak waktu itu nulis buku pertama berapa tahun? Itu sih awalnya Naya dari ini buat projectnya tuh Naya buat gambar-gambar yang aneh-aneh gitu. Terus pas itu Naya nulis, dapat ide buat novel gitu. Habis itu Naya buat novelnya, terus Naya punya ide lagi memasukkan karakter yang Naya gambar ke novel Naya. Akhirnya Naya masukin gitu. Nah, tapi mentor Naya kayak guru Naya semacam itulah, mengajarkan Naya menulis gitu, terus mengajarkan Naya menulis puisi. Terus dia tuh sering bermain dengan Naya. Kak Bunda kan agak lebih sedikit bermain dengan Naya, dan pokoknya sama Om Imo itu seru. Oke. Sama Bunda nggak seru ya? Ya tapi kan Bunda bentar-bentar. Iya. Sabar Bun, sabar. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Tema apa yang Naya angkat dalam puisi-puisi pada waktu itu, dan kenapa memilih topik tersebut? Naya sih banyak sih tema-temanya, dari film kayak atau dari buku atau dari pengalaman dia sendiri, karena Naya tuh nggak terlalu menentukan tema atau topiknya gitu. Jadi random ya? Iya, menurut Naya tuh kalau menentukan tema itu kayak terlalu membatasi Naya berpikir. Iya, jadi Naya acak aja buat. Apakah Bunda memberikan waktu khusus menulis untuk Naya? Enggak sih, Naya Bunda tuh gak memberikan waktu khusus, karena Naya itu nggak pernah tetap nulisnya kapan. Dia tuh
setiap kali Naya nulis kadang-kadang Bunda juga ganggu dikit sih, disuruh naik ini naik itu, Oke. jadi tuh nggak pernah dikasih waktu khusus. Pernah nggak sih Naya bilang, Bun, Naya pengen nyelesain bacaan ini, Naya pengen nulis ini, jangan ganggu dulu ya? Pernah? Pernah. Sering deh. Terus respon Bunda gimana, Bun? Gimana? Respon Bunda ya kadang-kadang Bunda nanggepin, kadang-kadang Bunda diem aja. Oke. Dari sekian banyak buku yang Naya tulis, yang paling meaningful buat Naya tuh yang mana dalam Yang- proses penulisannya itu? Yang buku RCWOC, Iya. novel, karena novel itu tuh Naya membuatnya itu maksudnya tuh nggak terduga gitu membuatnya, awalnya cuma iseng-iseng aja Iseng-iseng, gitu, ya. buat kayak gitu nggak berencana, terus akhirnya tuh Tapi halamannya yang paling tebel ini ya. Iya. 200 halaman. 200. Dan apa Naya tuh pas terbitin novel itu tuh Naya kayak wow, Naya menerbitkan novel seperti buku-buku yang Naya baca gitu. Nggak percaya ya? Iya. Oh. Ada perasaan kayak gitu ya? Ada. Oh, ada. Udah mikir biasa-biasa aja. Enggak. Enggak. Ini novel termasuk panjang sih kalau aku boleh cerita sedikit. Oke. Jadi, tadi dia ceritakan. Jadi novel ini awalnya project iseng-iseng aku sama Nermi. Jadi Naya itu kan suka menggambar. Dia bisa menggambar di mana aja. Jadi dulu tuh tembok kamar itu penuh dengan gambar. Nah, lalu aku dan Nermi berpikir kenapa kita tidak menjadikan gambar itu sesuatu lebih bermakna. Jadi nggak hanya sekedar coretan. Jadi tanpa punya makna gitu. narasinya ya. Jadi kemudian itu tadi yang dia cerita. Gambar itu kemudian kami kasih kertas besar, kami tempel di dinding, dan kami kasih buku. Itu ada di sana buku-bukunya. Nah, dia menggambar ulang gambar itu, terus dikasih karakter, dikasih narasi. Jadi burung krayon di dalam ini tuh itu gambar yang dia dan Nermi bikin gede banget di dinding dan jadi salah satu karakter di buku ini. Bisa banget kalian kalau kepo dan pengen baca, hubungin Naya dan Bunda. Aku pernah baca yang Mengapa Aku Harus Membaca sih, Bun. Jadi Oh, iya. itu 2019 aku baca, dan kesalahan aku itu tidak menuliskannya kembali. Jadi lupa-lupa ingat. Iya benar. Penggal kata yang aku ingat itu, kenapa anak-anak dipaksa membaca, akan tetapi orang dewasa itu nggak mau membaca. Dia tuh suka protes loh. Iya. Oke. Selain menulis dan membaca, hobi Naya apa, Nay? Naya suka masak-masak kadang-kadang, terus suka dengerin musik, terus suka main sama main sendiri atau main sama teman-teman, kadang juga main sama Bunda kadang-kadang. Kadang-kadang Ya. perlu dibilang Gitu kadang-kadang. sih. Oke. Kalau dilihat dari Instagramnya Naya itu ada gambar koki-koki gitu ya, Bun ya? Iya. Save ya. Itu gimana ceritanya, Bun, di balik foto itu? Itu tahun berapa itu ya? Nah, 2017 sampai 2016. Jadi Naya itu punya cita-cita sesuai dengan buku yang dia baca. Jadi pada saat itu dia baca buku Bliss mana ya? Di Bliss itu tentang ramuan ajaib. Tiba-tiba, Bunda, aku pengen jadi chef. Oke, waktu itu juga Master Chef Junior Iya, Amerika kan dia suka sekali nonton. Ya sudah, dia ikut kursus masak untuk anak-anak gitu kan, dan sempat ikut lomba masuk ke babak grand final waktu itu di Alana. Kesini lebih masak sendiri di rumah. Oke. Jadi dia biasa kalau misalnya kita coba makan apa enak, dia langsung googling, susah nggak ya cara bikinnya, susah resepnya, Bunda beliin, mau coba. Jadi kayak gitu sih. Berarti sering di dapur juga selain membaca di sini ya, Bun ya? Tergantung mood dia segala sesuatu. Modian ya? Iya, tergantung mood. Jadi kalau misalnya dia lagi pengen itu, kadang-kadang malam-malam, Bunda kita bikin donat yuk. Halo. Seru ya, Bun ya? Iya, seru-seru tapi nyebelin juga. Oke. Nay, menurut Naya, menjadi anak kecil itu yang harus seperti apa sih?
menjadi anak kecil itu yang harus seperti apa. Menurut Naya itu menjadi anak kecil tuh harus bebas gitu. Bebas ya. Dan nggak harus terkekang oleh aturan-aturan orang tuanya kayak atau aturan sekolahnya kayak itu boleh. Gak denger Itu boleh bebas, mau gimana juga nggak apa-apa, tergantung mau gimana, harapannya gimana gitu. Oke. Kalau menurut Bunda, menjadi orang tua itu yang harus seperti apa, Bun? Gimana nih? Menjadi orang tua itu jangan kenapa? Ya pokoknya jangan, itu tidak baik, nggak bisa. Jadi kalau misalnya pada Naya dulu, kami mengedukasi. Jadi setelah dia bisa baca, aku searching beberapa artikel, baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, aku suruh dia baca. Bener kan yang Bunda bilang? Gitu kan? Oh masih nggak percaya? Dia harus lihat sendiri. Temennya kejedut pintu gara-gara main handphone atau nyuekin dia gara-gara main handphone. Bener kan Bunda bilang gitu. Jadi itu bukan semata-mata kamu harus A, kamu harus B karena itu aku bilang. Gitu. Jadi memang dengan anak harus ada negosiasi bahwa anak punya pendapatnya sendiri, anak punya kemauannya sendiri. Kita harus bisa mencari win-win solution sebagai orang tua. Gimana sih Bun, kayak kadang sebagai orang tua itu kan bingung juga ya, memposisikan sebagai orang tua, menjadi teman, menjadi sahabat, atau bahkan menjadi musuhnya sendiri. Itu kita menempatkan beberapa posisi itu seperti apa Bun? Itu mengalir aja sih gitu. Makanya orang tua itu harus bisa memposisikan dirinya jangan sebagai orang yang maha benar, orang yang maha tahu, tidak boleh gitu. Jadi aku kadang-kadang ketika aku tidak tahu, aku akan bilang ke Naya, Bunda nggak tahu. Nanti Bunda cari ya gitu. Ketika misalnya aku salah, aku bilang sorry, aku salah gitu. Dan bagaimana menempatkan posisi gitu ya. Misal di tahun-tahun tertentu aku menempatkan posisi bahwa aku adalah teman buat dia, teman curhat. Jadi aku selalu menekankan kepada Naya, apapun yang terjadi di luar sana, kamu curhat pertama itu sama aku, cerita apa saja, mau yang jelek, mau yang buruk gitu. Nah pernah dia waktu itu sekali waktu kelas 1 itu ada di buku cerpen ini kalau tidak salah dia tuliskan. Jadi kelas 1 itu dia anak yang paling suka dibully sama teman-teman di sekolah. Ditarik rambutnya, diumpetin kotak pensilnya, terus aku beberapa kali ngobrol dengan wali kelas karena itu bukan teritori aku kan ya. Yang namanya wali kelas, jumlah anak banyak otomatis nggak bisa cover itu gitu. Sampai terakhir rok Naya diangkat sama temennya gitu kan ya. Dia marah. Itu kelas berapa Bu? Kelas 1. Kelas 1. Dia lapor ke aku, Bunda si A begini. Aku lapor ke guru. Ternyata ya namanya guru nggak bisa cover semua. Akhirnya aku harus mengambil satu langkah. Aku bilang kepada dia, Naya bisa menyelesaikan masalah Naya atau Bunda harus bantu menyelesaikan masalah Naya? Naya sudah coba tapi Naya tidak bisa. Oke, Bunda bantu. Kita nggak bisa langsung, kadang-kadang kan orang tua emosi langsung temuin anak marah-marah, enggak. Jadi pada saat itu aku ke sekolah di kantin dan aku lihat anak itu gitu. Aku panggil, dia udah cemas. Ini Bunda marah-marah nih karena dia tahu aku tuh pemarah ya kan. Aku panggil, aku bilang, aku bundanya Naya itu baru di Jogja. Aku bisa minta bantuan kamu enggak? Dia udah cemas, anak itu udah cemas, takut dimarahin sama aku. Bantuan apa Bu? Dia bilang, tolong jagain Naya ya. Kalau ada yang nakal sama Naya bilang ke aku gitu. Karena Naya nggak punya siapa-siapa di sini. Dan sejak itu anak itu justru yang jagain Naya, jadi nggak isengin Naya. Jadi Naya aja kaget. Oh, kok Bunda kayak gitu? Dia berpikir aku akan marahin anak itu seperti aku suka marahin dia gitu. Oke. Coba Naya. Hal menyebalkan apa yang Bunda lakuin ke Naya? Itu banyak sekali. Salah satunya aja ya. Iya. Salah satunya aja. Berarti banyak dong ya. Baiklah. Hal menyebalkannya itu pas Naya itu sering manggil Bunda, tapi itu Bunda tuh kayak sibuk ngapain gitu di depan laptop, itu panggil berkali-kali tadi tutup. Oh. Nggak nanggepin apa-apa Oke. gitu. Jadi Naya merasa sebel di situ Iya. ya? Merasa nggak dianggap atau Iya. gimana? Merasa sebel dan gimana ya, makanya Rasanya mau Iya. gitu ya, diuak-uak Iya. aja gitu ya. Tapi di lain sisi Naya punya rasa, oh mungkin Bunda sibuk atau Bunda ini gitu nggak sih di dalam hati Naya? enggak. karena itu pas Naya lihat tuh
Bunda di depan laptop tuh kayak nggak ada ngapa-ngapa, cuma di depan nggak ada nulis apa-apa, nggak ada. Oh kan berpikir merenung dulu apa ya? Tuh, iya. Oke. Kita agak ngomongin gender dulu ya, Bun ya. Oh ya, silakan. Nah, oke Bunda aja dulu. Jadi menjadi perempuan itu sebaiknya yang seperti apa sih, Bun? Jadi perempuan atau laki-laki menurutku sama saja. Jadi perempuan itu ya menjadi dirimu sendiri gitu. Hanya saja kan budaya patriarki dan seks kita sangat-sangat besar sekali gitu. Misal dalam pola pengasuhan saja, itu gender sudah ada dari awal bahwa anak perempuan main ini, tidak boleh ini, bajunya harus warna pink, tidak boleh ini jadi warna laki-laki. Itu seperti punya kelamin gitu ya? Iya, betul sekali. Dan aku mencoba untuk menghapus hal-hal yang demikian pada diri Naya. Ya, kamu lakukan apa yang kamu mau, lakukan apa yang kamu suka, itu yang pertama. Kemudian dia harus bisa mengenal dan dirinya itu ya punya dia gitu. Otoritasnya dia gitu ya. Oke. Bunda pernah nggak sih bahas sex education ke Naya? Sering. Bahkan sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi aku pikir bacaan sastra itu sangat membantu dalam pengenalan seks pada anak. Awalnya kami sempat cemas, apa tidak terlalu dini. Tetapi kemudian ketika kita berpikir apa tidak terlalu dini, berarti kita merendahkan pengetahuan dan kemampuan anak gitu ya. Oke. Kira-kira di tahun 2020 ini nerbitin buku lagi nggak, Nay? Belum. 2020 ini? Berarti setelah ini gitu? Setelah ini nggak tahu ya. Belum. Okay. Mungkin tahun depan ya? Tahun depan? Aku aja belum tahu. Dia tuh kalau ngetik, terus kalau kita datang ditutup. Kalau nggak lagi ngetik biar nggak ketahuan, fontnya diganti putih. Jadi kertas kosong semua. Ya, aku baca apa? Oke. Udah jam 12.45. Oke. Karena di buku pertama Naya ini menulis himpunan puisi, nggak ada salahnya kita melihat keterampilan atau kemampuan Naya dalam berpuisi ya. Nggak apa ya Naya? Kita uji. Uji. Nah itu baca puisi kayak baca biasa tante, bukan deklamasi. Dia punya gaya sendiri. Oke, ini bukan gaya, ini cuma baca doang. Oh itu bukan gaya tuh kan, salah lagi Bunda ngomong. Aduh. Mau baca puisi yang mana Naya? Yang masa kecil di Timor Leste. Jauh di timur, anak-anak lepas dari pegangan orang tua, berlayar ke negeri asing, meninggalkan masa kecil. Halaman gembira, wajah marah ibu, rok di lemari. Suara tangis memenuhi dili ketika kapal pergi membawa mereka, melupakan orang tua, tempat tinggal, dan semua yang dulu berada dalam ingatan. Mereka dibawa pergi sebagai tanda kemenangan perang. Gadis kecil tak ingin meninggalkan keluarga. Ia ingin tetap bersama ibunya, makan masakan ibu, dipeluk ibu, dicium ibu, bermain di halaman rumah. Tapi ia mulai lupa, seperti aku mulai lupa teman baikku pergi dan tak kembali lagi. 2017. Oke. Yeay, keren. Ini pertama kali aku lihat Naya baca puisi. Karena katanya sebelum ini kan Naya pernah baca di KBJ ya Bun ya? Oh itu orasi. Orasi ya. Oh oke. Ke Bunda, Bunda. Tiga Naya. Tiga kata buat Naya. Cuma ada satu. Ah? Dia cuma ada satu. Apa? Kan tante bilang 3 Naya, Naya kan cuma ada satu. Iya, maaf salah. 3 kata buat Naya. Luar biasa. Menyebalkan. Teman terbaik. Itu lebih ya. Lebih teman terbaik. Itu udah 4 berarti Bunda korupsi 1. Oke. Beri tepuk tangan buat Naya dan Bunda Yona. Hebat. Oke guys, teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada perkataan atau lisan yang
kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Loving is what I'm